Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Melanjutkan kajian kita sebelumnya kita sudah masuk ke dalam kasrul fathin. Sudah? Ya, fa'ila yaf'alu sudah? Sudah? Kasratani sudah? Semuanya sudah? Bit? Dhammatani belum kan? Dhammatani dan kasratani yang belum kita bahas. Jadi dari 6 bab awal yang sudah kita sampaikan ada fathu dhamin. Kemudian fathu dhamin itu apa fi'ilnya? Fa'ala yaf'ulu. Kemudian fathu kasrin, fa'ala yaf'ilu. Kemudian fathatani, fa'ala yaf'alu. Kemudian kasru fathin, fa'ila yaf'alu. Dhammatani, fa'ula yaf'ulu. Kasratani, fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Ada 6. Nah, kita sudah bahas 4. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, dan fa'ila yaf'alu. Oke, sebelum kita lanjut kita murajaah dulu sama-sama mulai dari fa'ala yaf'ulu. Yuk. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan wa maf'alan. Sudah dibuka kitab semua? Dah ya. Sebelum kita mulai mari kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah untuk pendiri surau kepada Nabi Muhammad SAW, terutama kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita dari para sahabat, tabi'in dan seterusnya, kepada orang tua dan guru-guru kita, kepada penulis kitab terkhusus Kiai Haji Maksum bin Ali ala hadhihi niyati sholih al-Fatihah. Amin. Ya, silakan dibuka halaman 1 kembali, yaitu fa'ala yaf'ulu. Jadi kalau yang kitab baru berarti buat keterangan baru di atas ya, ini fi'il madhi, fi'il mudhari' ya. Seperti yang sudah kita catatkan sebelumnya. Ayo, fa'ala yaf'ulu. Fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru. Tunggu dulu, enggak usah. Itu saja dulu. Ya, yang penting sebenarnya kita hafal wazan. Sebenarnya yang penting itu kita hafal fa'ala yaf'ulu saja. Karena kalau kita sudah dapat fa'ala yaf'ulu, insyaallah kita dapat mengaplikasikannya kepada fi'il-fi'il yang lain. Contohnya talaba yatlubu, tafadhal. Talaban wa matlaban fahuwa talibun. Itu contoh. Enggak, walaupun tidak ada talaba yatlubu di sini kita bisa tetap karena kita sudah dapat polanya. Nah, sekarang fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan. Fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Perhatikan, fi'il amar selalu sesuai dengan fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu berarti fi'il amarnya if'il. Hilangkan saja ya di awal tuh.
Ya, contohnya yadribu. Apa artinya yadribu? Memukul. Pukul lah, gimana? Hilangkan saja ya di awal tuh. Idrib. Idrib. Dan sukunkan atau jazamkan. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, coba daraba yadribu. Darban wa madraban fahuwa daribun. Idrib la tadrib madribun. Madribun midrabun. Jalasa yajlisu. Majlasan fahuwa jalisun wa dzaka majlusun. Ijlis majlisun. Ya, sebagaimana kita sudah bahas juga, ini kias ya, ini aturan. Ini namanya kaji-kaji idealis. Realistisnya kan belum tentu seperti ini. Seperti tadi tolban harusnya kan secara ilmu, secara idenya tolban, tapi realnya tolaban, tolab. Tolabul ilmi, bukan tolbul ilmi, tapi tolabul ilmi. Nah, sama seperti tadi, duduk, ya jarang orang nyebut jalsan, tidak ada jalsan. Orang nyebutnya julus. Julus atau jalasah, jalasatan. Itu contoh saja. Tapi tidak apa-apa, kita harus tahu dulu ya konsep seperti ini. Kita tahu dulu konsep dasar, konsep idenya, baru nanti kita paham realnya bagaimana. Ya, semua ilmu itu punya dua sisi sebenarnya. Semua ilmu. Ada sisi ide, ada sisi real. Jadi kita jadi orang idealis boleh, tapi juga harus realistis. Kita berhenti di lampu merah. Ya, jam 5 pagi, lampu merah, berhenti enggak? Secara ide harus. Ya, secara ide harus, tapi realistis enggak tuh orang berhenti gitu. Enggak realistis tuh. Karena realnya sekarang kita langgar pun lalu lintas, ya lampu lalu lintas itu tidak menjadi persoalan, enggak masalah. Ya. Secara idenya, idealnya kita nyebrang itu di zebra cross. Idealnya seperti itu. Tapi secara real enggak, kita lihat saja. Kalau misalkan aman, tidak ada kendaraan, silahkan menyeberang. Jakarta payah tuh. Jakarta payah. Makanya mampu agak payah ke Jakarta. Cak jadi penumpang saja. Ya, dalam fikih pun ada kaji-kaji idealis, ada kaji realistis. Ya, contohnya kita sudah sampaikan kemarin ya, adik mertua. Adik mertua atau istri mama, istri oom. Oom kita misalkan adik ibu kita punya istri oom kita tuh mahram kita enggak? Enggak, boleh salaman? Ya, secara ide kan enggak boleh, haram. Ya, secara ide haram, tapi mungkinkah kita enggak salaman? Atau besan lah ya. Kita punya anak kita menikah, kemudian ya ada mertuanya. Bagi anak kita mertuanya itu mahram dia, bagi kita enggak mahram. Mungkin awak enggak kabar salam je bisa awak. Mungkinkah itu? Ya. Itu susah. Makanya kaji-kaji itu ada realistis, ada idealis. Ada orang minjam uang kepada kita 10 juta tahun 80, dia mau bayar uang itu kepada kita tahun 2022. 10 juta tahun 80 dapat apa? Banyak tapi. Kini dibayarnya tahun 2020. Boleh dia bayar 10 juta? Secara ide ya. Tapi real enggak tuh? Enggak, secara real tuh zalim tuh. Dan agama melarang dua-duanya. Riba dilarang, zalim juga dilarang. Mana yang lebih bahaya? Riba atau zalim? Sama aja dua-duanya. Makanya ada solusi. Solusinya gimana? Konversi. Ya, konversikan dulu ke emas baru. Ya. Jadi istilahnya bukan pitih itu yang bakambang. Ya, tapi uang dinilaikan dengan emas saat itu, emas ya sudah kan tetap segitu. Ya, emasnya. Jadi seperti itu solusi namanya itu ya. Itu menggabungkan idealis dengan realistis. Orang idealis walaupun 10 juta dulu, kini 10 juta. Tapi zalim pula jadinya. Ya, dulu 10 juta dapat kijang cik. Kini 10 juta Honda Beat saya enggak dapat. Itu contoh. Nah, ini juga seperti itu, ada tolban secara konsep, iya tolban, tapi secara realita tolaban. Berarti kok tolaban itu fathu dhammin baca? Ya, tolaba yatlubu fathu dhammin. Ya, jalasa yajlisu fathu kasrin. Oke, lanjut. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al. Maf'alun, mif'alun. Nah, ini agak beda sedikit. Mif'alun.
Ya, dapat satu dapat semua, ya paling-paling kita hanya perlu menyesuaikan sedikit. Seperti ini mif'alun. Oke. Nah, contoh fataha yaftahu. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Itu contoh tuh ya. Banyak. Coba tara ayat ra'u. Ya. Sama babnya seperti ini. Tara ayat ra'u tar'an ra'an fahuwa tari'un wa dzaka matru'un matra'un. Nah, itu contoh. Ya. Terus fa'ila yaf'ilu. Tunggu dulu. Fa'ila yaf'alu dulu ya. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun. Maf'alun. Maf'alun maf'alun. Tidak ada isim alat. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu Fahman. wa mafhaman Fahuwa fahimun wa dzaka mafhumun. ifham. La tafham mafhamun mafhamun. Nah, jadi biasanya jebakan itu ya di urutan huruf. Urutannya tetap fahima, jangan nanti mahfam. Ya, ada orang seperti itu. Mahfam, mafhamun. Kok tabaliya? Itu konsentrasi. Mafhamun, mafhamun, mifhamun, fahima. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru yaitu dhammatani, dan juga insya Allah kita akan selesaikan kepada kasrotani. Nanti kita akan praktekkan bagaimana penerapan perubahan bentuk kata ini dalam percakapan sehari-hari. Ya, bagaimana kita bercakap sebenarnya lebih penting itu sharaf daripada nahu. Kenapa lebih penting sharaf daripada nahu? Karena nahu itu kita cuma memperhatikan huruf akhir. Sehingga cara agar selamat dari ilmu nahu bisa gimana? Sukunkan semua. Ya enggak? Contohnya saya belajar gitu. Ana adrus, dah selesai. Adrus. Saya di masjid coba. Di kan fi ya. Saya di masjid coba. Ana fi masjid, dah selesai. Ya. Saya makan makanan tahu suara. Saya minum air zam-zam. Ana ashrab ma zam-zam, dah selesai itu. Sebenarnya ya. Saya pergi ke Makkah. Ana adhab ila Makkah, dah selesai itu. Ya. Karena nahu itu ya kita sukunkan saja semuanya, tapi bentuk kata ya ini sharaf ini, bentuk kata. Ya, supaya ana yazhabu ila Makkah, hati kacau itu. Ya, di sharaf kita tahu yazhabu itu dia. Kalau saya azhabu. Ingat ya yang kemarin ya, coba. Yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Sudah kita catat jari? Masih domir. Ya, nanti kita akan catatkan. Insyaallah hari ini kita akan catatkan ya. Oke, kita masuk ke dalam bab yang baru yaitu dhammatani. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Tidak ada isim fa'il, tidak ada isim maf'ul, tidak ada isim alat. Yang ada di situ adalah tambahan. Apa itu? Isim sifat musyabbahah. Isim sifat musyabbahah. Yang fa'al fa huwa fa'alun ini. Iya. Karena memang ini fi'il yang dhammatani ini rata-rata sifat aja semua. Besar, kecil, baik, mulia. Ya, mulia itu kan tidak ada fa'il kan? Tidak ada pelakunya. Mulia itu ya orang, sifat. Ya, talal umur, telah panjang umur. Berarti bukan ta'il tapi tawil nanti. Hasuna, apa arti hasuna? Baik. Ada isim fa'il dan isim maf'ul? Tidak. Yang ada tuh ahsana. Ahsana artinya apa? Membaikkan. Baru ada isim fa'ilnya. Ahsana, muhsin. Yang dibaiki, muhsan, ada. Tapi kalau hasuna tidak ada. Dia baik. Dia baik berdiri sendiri. Berarti isim fa'ilnya tidak ada. Yang ada adalah sifat musyabbahah. Jadi apa dia? Hasanun, ya enggak? Hasanun. Mari kita baca sama-sama. Fa'ula yaf'ulu. Fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Sekali lagi. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Sekali lagi.
fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fa huwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Tutup kitab lagi. Fa'ula Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fa huwa fa'alun uf'ul maf'alun maf'alun. Dah hasuna Hasuna yahsunu husnan. wa mahsanan fa huwa hasanun uhsun. la tahsun mahsanun mahsanun. Bagus. Dakhuma Dhahuma yadkhumu. dakhamatan wa madkhaman fa huwa dakhmun udkhum la tadkhum madkhamun madkhamun. Di sini masdarnya banyak berbeda-beda ya. Ini sebenarnya perbedaan antara madrasah Kufah dengan Basrah. Ada yang menyatakan bahwasanya asal dari kata itu adalah fi'il madhi, ada yang menyatakan asal kata adalah masdar. Tapi kita tidak akan berdalam-dalam soal itu. Tapi kita hanya akan memberikan peringatan bahwa bentuk masdar ini yang paling rawan berbeda dengan wazan. Bentuk masdar itu paling rawan berbeda dengan wazan. Contohnya tadi tolban malah jadi tolaban. Kenapa? Karena dia masdar. Masdar itu aslinya apa? Sumber. Sumber itu tidak ngikut yang lain sebenarnya. Sumber itu tidak bisa kita ikut-ikutkan kepada yang lain sebenarnya. Ya. Makanya bentuknya seperti itu, tolban. Sama seperti ini, dohman. Secara konsep dohman. Tapi ternyata dohman itu malah menjadi isim fa'il. Coba lihat isim fa'ilnya apa? Iya kan? Isim fa'ilnya dohman ternyata. Harusnya kan sifat musyabahah ya. Sifat musyabahah dohmun. Sedangkan masdarnya apa? Dohamah. Jadi ketika kita membaca dohmun artinya bukan sifat besar tapi orang yang besar atau sesuatu yang besar artinya. Yuk ulang lagi. Dohuma yadkhumu. Dohuma yadkhumu dokhamatan Wa madkhaman fahuwa dokhmun udkhum la tadkhum madkhamun madkhamun. Terus janubayan yajnubu. janubu Janabatan majnaban fa huwa junubun. Ujunub. La tajnub. Majnabun. Majnabun. Janabah enak. Sifat musyabbah. Sifat musyabbah. Sifat musyabbah. Ana junub. Ya enggak bisa kita katakan ana janib enggak. Ya. Saya besar, ana dokhmun. Jangan sebut ana dokhim. Saya besar. Dia baik, huwa hasan. Jangan huwa hasin enggak. Huwa hasanun. Terus syaja'ah. Syaja'atan wa masyja'an fa huwa syuja'un. Usju'. La tasju' masyja'un. Terus jabuna. Jabuna yajbunu. Jabanatan wa majbanan. Fahuwa jabanun ujbun la tajbun majbanun majbanun. Wajuha. Wajuha yawjuhu. Wajahatan wa maujihan fahuwa wajihun ujuh la taujuh maujihun maujihun. Terus yamuna. Yaimunu yumnan wa maimanan Fahuwa maimunun. umun. Lihat maimun seolah-olah ini sim maf'ul ya, maf'ul, tapi dia malah jadi sifat syabbah. Ya saya bahagia, gimana kita nyebut saya bahagia? Ana maimun atau ana masrur, boleh. Ya dia sim maf'ul, maimun. Ya secara konsep isim maf'ul, tapi di sini dia menjadi sifat musyabbah. Sifat musyabbah. Musyabbah artinya apa? Mirip ya. Sifat mirip-mirip. Ya, bisa jadi mirip sim fa'il, bisa jadi dia mirip masdar. Terus qala yatulu. Qala yatulu. Tulan wa matalan fahuwa tawilun. Tul la tatul. Matalun matalun. Nah, ini ajwaf. Terus sarwa yasru. Sarwa yasru. Suruwatan wa masron. Sari fahuwa sariyun. Usru la tasru. Masran masran. Aduba. Adaban. Wa ma'daban fahuwa adibun. Udub. Ma'dabun ma'dabun. Lauma. Lauma ya'lu. Yal umu.
lu'man wa mal aman fahuwa laimun La talqum mal'amun mal'amun. batu'a Batu'a yabtu'u. buta'an wa mabta'an fahuwa bati'un ubtu la tabtu mabta'un mabta. Itu panjangnya bati'un, t-nya panjang. Kalau misalkan tidak dikasih ya, kasih ya. Bati lambe. Waqura waqaran wa mauqiran fahuwa waqurun uqur la tauqur mauqirun mauqirun yauquru kan wazannya yaf'ulu waqura yauquru wa fa'ala yaf'ulu. Terus najusayan jusu Najusayan jusu. Najasatan wa manjasan. fahuwa najasun Unjus. La tanjus. Manjasun. Manjasun. najas. Itu dhammatani. Coba baca wazannya lagi fa'ula yaf'ulu Fa'ula yaf'ulu. fu'lan Wa maf'alan. fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Nah, sekarang masuk ke dalam bab yang baru fa'ila yaf'ilu. Ini namanya bab apa? Kasratani. Fadhal fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun If'il. la taf'il maf'ilun maf'ilun. Ulang lagi. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa Dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Lagi. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa Dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Tutup kitab. Ulang lagi. Fa'ila Yaf'ilu Fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun. maf'il. Ulang lagi fa'ila yaf'ilu Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il. maf'ilun maf'ilun. Coba hasiba yahsibu Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dhaka mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun wa miqah wa miqo yamiku miqatan wa maumiqan fahuwa wamiqun wa dhaka maumuqun miq la tamiq maumiqun. maumiqun. Ini seolah-olah mirip dengan wa'ada ya'idu wa'ada ya'idu idatan wa miqa yamiqu miqatan wa'ada ya'idu idatan wa sabaya thibu thibatan. Ya, sama dengan itu. Tapi dia beda. Kalau wa'ada dia fathu kasrin. Ini kasratani. Wa miqa yamiqu miqatan wa maumiqan fahuwa wamiqun wa dzaka maumuqun miq. La tamiq maumiqun maumiqun. Lah. Tidak ada isim alat. Jadi contoh pemakaiannya nanti ketika kita tanya itu Aina kita buka. Aina apa artinya? Di mana? Kitab, buku, ka. Ya, kita sudah bahas ya kemarin ya. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma. Iyakuna, iyaya, iyana. Kita buka. Kitab kamu. Kitab dia? Kitabuhu. Kitab saya? Kitabi. Kitab dia perempuan? Kitabuha. Oke, sekarang ketika ditanya aina kita buka. Nah, jawabnya gimana? Misal kitab saya dicuri. Kitabi mencuri apa bahasa Arabnya?
Sarik pencuri. Itu lah advance tuh. Jangan nanti ya majhul ya. Yusra nanti. Pakai ilmu saraf, kitab saya dicuri. Gimana? Coba. Saraka yasriqu. Sariqatan. Sariqatan. Terus wa masraqan fahuwa. Pakai isim maf'ul. Berarti kitabi masruq. Ya enggak? Kitab saya dicuri, ya enggak? Jadi korban pencurian kitab saya. Ya, paham ya? Dapat, Bu? Masruq apa artinya? Dicuri. Sama wazannya apa tadi? Maf'ulun. Berarti maf'ul? Korban, ya enggak? Korban. Maf'ulun. Yang dipukul? Madrubun. Ya, contohnya pertanyaan lain. Katanya orang. Ma balu ainika. Ma balu, apa urusan mata kamu? Ada apa dengan mata kamu gitu ya? Ma balu ainika. Urusan mata tuang. Ma baluka. Apa urusan kamu? Ma balu ainika. Ada apa dengan mata kamu? Ain, apa arti ain? Mata. Nur aini, apa arti nur aini? Ya, sebenarnya bahasa Arabnya Nuraini ya. Zunnurain, siapa itu? Siapa Zunnurain? Utsman, ya, pemilik dua cahaya karena menikahi dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma balu ainika? Mata saya dipukul. Aini madrubah, nanti kita belajar ya, muzakkar muannas ya. Tapi kalau mata madrubatun. Ya. Aini mata air juga muannas walaupun dia tidak berpasangan. Ain juga. Ya, aini madrubatun. Mata saya dipukul. Karena memukul apa bahasa Arabnya tadi? Daraba yadribu. Pergi apa bahasa Arabnya? Zahaba yadhabu. Pergi, zahaba yadhabu. Zahaba yadhabu. Coba baca ya. Zahaba yadhabu zahaban wa madhaban. Fahuwa zahibun wa dhaka madhubun. Idhab la tadhhab, madhabun madhabun midhabun. Panjang ya. Fa'ala yaf'alu ya. Idhab. Ulang lagi. Zahaba yadhabu. Zahaban wa madhaban. Fahuwa la tadhhab, madhabun madhabun midhabun. Coba ya fathatan nih. Coba aina al ustaz? Artinya? Di mana ustaz? Ustaz pergi. Al ustadzu zahibun. Pakai isim fa'il. Pakai isim fa'il. Itu contohnya tadi. Aina kita buka kitabi masruq. Berarti masruq dicuri. Siapa yang mencuri? Gimana bahasa Arabnya? Siapa yang mencuri? Man sariq, ya enggak? Siapa yang mencuri? Man sariq, manis sariq. Siapa yang mencuri? Ya. Kalau dilanjutkan dialog. Man. Seperti man? Siapa? As-sariq. Siapa yang mencuri? Manis sariq. Tuh nih, matanya dipukul orang. Siapa yang mukul? Coba. Siapa yang mukul? Man? Man ad-dharib. Ya, man ad-dharib. Itu contoh. Man ad-dharib, manis sariq. Ya, kita bisa pakai selalu. Idrib. Seperti idrib. Pukullah. La tadrib. La tadrib. Jangan pukul. Ya. Istilahnya kalau kita sudah dapat ini, itulah istilahnya. Kalau dapat konsep lah, separuh ilmu saraf sudah dapat. Separuh ilmu saraf. Ya, karena kata-kata bahasa Arab pasti akan selalu seperti itu. Penjual apa? Penjual. Jual beli apa bahasa Arabnya? Tijarah atau bai'. Bai'. Pembeli, penjual apa? Bai'. Atau tajir.
Dari tijarah, tajir. Ya enggak? Durhaka apa durhaka? Fujur. Fujur. Orang durhaka? Fajir. Fajir. Ya enggak? Berterima kasih apa? Syukran. Nah, berarti orang yang bersyukur syakir. Syakir. Orang yang diberikan terima kasih masykur. Nah, tafaddal masykura. Ya enggak? Masykur. Masykur, syakir. Ya, bahasa-bahasa kita dapat satu dapat semua. Dapat satu dapat semua, itu gunanya. Ya, kita belajar ini. Ya, bisalah kita membentuk dialog-dialog pendek, dialog-dialog singkat. Ya. Kemana apa bahasa Arabnya? Ila aina. Kan di mana aina? Kalau kemana? Ila aina. Kemana kamu pergi? Ya boleh. Atau ila aina anta zahib. Ya, ila aina anta zahib. Ya. Itu contoh. Ila aina anta zahib. Kalau orang-orang Arab Amiyah seperti itu ya. Rahifin. Ana rahina. Saya pergi ke sini, pergi. Tapi biasanya tidak pakai fi'il mereka, tapi pakai isim. Ya, masrub, tercuri. Mansur, tertolong. Nasran, pertolongan. Nah, itu contoh praktek. Pakai alat lagi. Alat. Ya, alat kelas selesai itu. Pakai apa kita nulis? Qalam, contoh ya. Tapi alat nulis apa? Mik. Ya, kalau kita mau miktabah, itu tuh umum, tuh. Semua alat tulis bisa dipakai. Ya, melihat apa melihat? Ro'a, ro'a yara, ro'a yara. Orang yang melihat, ro'iyun, ro'in, ro'in. Alat untuk melihat, mirror. Ya, dari bahasa Arab, mirror. Ya, mir'atun. Bahasa Arabnya mir'atun. Ya, dari bahasa Arab. Ya, karena dulu negara adikuasa kan bukan Arab ya. Baghdad itu bukan Arab sebenarnya. Ya, tapi bahasa resminya bahasa Arab, dan itulah yang kemudian diekspor. Ya seperti sekarang lah ya. Kan bahasa Inggris sudah jadi bahasa Indonesia. Contoh mesi minyak penuh kecewa. Full. Bahkan orang Arab pun seperti itu ya. Bukan full, tapi diarabkan jadi fawil. Fi'il amar ya, fa'il, fawil. Ya, penuhkan. Ya, lucunya seperti itu. Nah, silakan catat dulu. Yang perlu dicatat. Ya, kita aplikasikan wazan yang sudah kita pelajari ke dalam kata-kata yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau tertulis apa bahasa Arabnya? Tertulis. Maktub, ya, kan sudah jadi bahasa Indonesia. Termaktub. Ya, tidak perlu ter sebenarnya. Aku banyak nandak tibo. Maklum. Maklum lah. Apa arti maklum? Sama-sama tahu, selawat. Sama-sama tahu, selawat. Belajar non formal seperti itu. Maklum. Coba Bit, tanya gak? Toko bahasa Arabnya, kalau orang Arab nyebut mahal aja sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia kita belajar toko itu dukanun. Apa? Dukanun. Coba tanya. Apakah bahasa Arabnya apa? Hal. Lah, coba tanya. Apakah toko dibuka? Halid dukanu
Maftuh. Enak. Kenapa? Buka, fataha yaftuhu. Terbuka, maftuh. Jadi kita tanya, apakah toko buka? Hal ad-dukan maftuh? Enak. Apakah toko terbuka? Enggak, tutui aja. La. Tutui apa sorotnya? Ya bisa. Khatam ya. Kan khatam Quran, tuti Quran. Enggak baca Quran nak kan. Tapi enggak, khatamat itu menutup maknawi ya. Kalau nutup asli apa? Satara. Satara juga bisa maknawi satar, mastur, tertutup atau mughlaq atau makful. Makful terkunci. Ya. Kalau makful terkunci. Tapi tertutup ya mastur. Mastur. Terhalang ya. Sama lah Jawa Seminang, kadang-kadang bahasa itu susah. Wak nonton TV, tagak dia wak di muka TV ya kecek wak. Kalam aja. Padahal kan tarang sebenarnya. Tapi arti kalam itu apa? Nggak nampak. Nggak nampak. Itu contoh praktik. Ya, contohnya matikan lampu. Kalau bagi kita matikan lampu. Kalau ada orang Sulawesi bunuh lampu sih. Lebih brutal ya. Tapi kan sama maksudnya, matikan lampu, bunuh lampu. Bahasa Inggris juga kill the power, matikan daya. Sudah? Nah, kita masuk ke dalam pembahasan tasrif ampek balih lah istilahnya. Tasrif ampek balih. Ya, tasrif ampek balih itu maksudnya apa? Perubahan fiil tergantung siapa yang melakukan. Perubahan fiil tergantung siapa yang melakukan. Tasrif ampek balih itu kalau di kitab ini ditaruh di akhir-akhir. Tapi sebenarnya kita butuh itu cepat. Nah, dimasukkan ke dalam tasrif al-lughawi. Bagian kedua dari kitab tasrif al-lughawi. Tapi kita butuh ini cepat. Makanya kita dahulukan dulu tentang at-tasrif al-lughawi. Nah, kita buat tangan lagi ya. Buat tangan balik. Kalau di papan tulis buat jempol sadonya, kalau di catatan buat rancak-rancak. Fa'ala fa'alu. Urutannya sama dengan yang kemarin. Huwa, huma, hum. Kalau dia berbuat fa'ala, kalau dia berdua berbuat fa'ala, kalau dia banyak mereka fa'alu. Jud. Kalau perempuan fa'alat. Fa'alata, fa'alna, pendek, fa'alna. Terus kalau anta lagi, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Terus fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Terus fa'altu, fa'alna. Jadi nampak? Ini kalau di kampung biasanya sebut tasrif ampek balih. Nah, totalnya 14. Berdasarkan dhamir yang kemarin sudah kita pelajari. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, sebelum mencatat kita baca sama-sama lah dulu ya. Yuk.
Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Ini bedakan ya, itu fa'alna nanya pendek, ini nanya panjang. Fa'alna. Nah, contohnya tadi fahima. Coba fahima fahima. Fahimu, fahimat, fahimata, fahimna, fahimta, fahimtuma, fahimtum, fahimti, fahimtuma, fahimtunna, fahimtu, fahimna. Itu contoh. Kami paham, fahimna. Mereka paham, fahimu. Mereka memukul, darabu. Ya, darabu. Kalian pergi, zahabtum. Zahabtum. Nah, silakan catat. Buat jadi boleh, dibuat linear luluh boleh juga. Terserah. Baanan kecapek paham. Ini kelas bebas. Coba kita baca sama-sama lagi. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Nah, coba bandingkan dengan yang sebelumnya, huwa, huma, hum. Nah, jawab cepat ya. Nah, saya sebutkan fiilnya, sebutkan domirnya. Misalkan fa'ala berarti huwa. Nah, fa'alta berarti anta. Fa'altu berarti ana. Nah, fa'altuma. Nah, antum. Fa'altuma, antuma. Fa'alna. Hunna. Hunna. Fa'alu. Hum. Fa'ala. Huma. Fa'alna. Nahnu. Alah, itu contoh ya. Sekarang coba kita pakai fi'il yang lain. Iya, beda fi'il, beda caranya ya. Contohnya itu kan fi'il aman. Fa'ala ini kan fi'il aman, sahih. Yang berbeda nanti kalau misalkan fi'ilnya naqis atau mudha'af. Contohnya madda. Madda, madda. Maddu, tetap maddu. Maddat, tetap maddata, baru di situ. Madad, nah. Madatta, madattuma, madattum. Madatti, madattuma. Terus madattu, madadna. Nah, itu contoh. Kenapa? Karena dia mudha'af. Jadi kita bongkar lagi. Aslinya memang madada, tapi kita baca madda. Madda masih bisa dibaca di situ. Fa'ala, madda masih. Madda masih. Maddu masih. Maddat masih. Maddata masih. Yang di bawah? Enggak. Kenapa? Karena ini sukun juga, sehingga yang satu harus mengalah, sehingga diharkatkan kembali, sehingga dia menjadi madad. Nah, ini sampai sini, sampai habis. Madatta, madattuma, madattu. Contoh lain, soma yasumu. Soma yasumu berarti soma, soma, somu. Somat, somata. Enggak, biasa. Dia karena waw di tengah, dia jadi sumna. Ya, karena waw di tengah. Aslinya kan sawama. Ya, sawama. Sehingga dia menjadi sumna. Sumta, sumtuma, sumtum, sumti, sumtuma, sumtumna, sumtu, sumna. Ya, sama dengan qama yaqumu. Qama, qama, qamu. Terus qamat, qamata, qumna. Qumta, qumtuma, sampai habis. Qumtunna, qumtu, qumna. Apa arti qama yaqumu? Berdiri. Kalau dia berdua berdiri, qama. Hum berdiri,
Hunna berdiri? Qumna. Kami berdiri? Qumna. Dia perempuan berdiri? Qamat. Dia perempuan. Hiya. Qamat. Qad qamatis shalah. Telah berdiri salat. Ya, itu penting. Ini juga untuk membentuk kalimat percakapan ini pentingnya. Qamat. Kemana kemarin? Ya. Kemarin apa bahasa Arabnya? Amsin. Ya, aina anta amsin. Kemana kamu kemarin? Kenapa anda hadir? Limaza la hadir. Apa? Limaza ma hadarta. Ya. Atau boleh limaza lam tahdur. Tapi nanti lah ya, pakai fi'il madhi aja dulu. Ya. Apakah kamu kemarin hadir? Hal hadarta amsin petang. Enggak. Sudah makan? Hal akalta. Ya. Kamu deh. Lah makan. Lah lalu. Nama-nama namu berarti nim nawima nimta hal nimta hal nimta lah lalu orang-orang tua lah merokok gitu dah makan lah minum kopi lah minum apa syariba yashrabu ya jangan lupa juga ya beli buku saku, kita sudah ingatkan kemarin ya, buku saku setiap dapat kata-kata baru catat syariba yashrabu. Oke, sekarang coba kata lain, kataba coba. Katabu. Silakan baca. Katabat, katabata, katabana. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabtu, katabna. Gampang, susah? Susah, gampang. Melaki kita biasa. Patah-patah lidah nak masalah. Udang tulang ni patah lidahnya. Kataba. Sudah catat ini? Buatlah contoh. Buat satu lagi kataba. Catat kataba di buku masing-masing. Seperti ini konsepnya. Nanti kita madda nanti. Itu yang rumit-rumit nanti. Kita yang gampang-gampang aja dulu. Kataba, katabu. Ada beberapa bab yang sebenarnya jarang dipakai tapi kita tetap pelajari nanti. Contohnya rubai mazid, mulhaq. Itu jarang sekali dipakai tapi tetap kita pelajari. Dan itu barangkali nanti kita belajarnya sambil lalu saja. Asal tahu lah jadi itu. Sebab jarang betul dipakai. Bisa bit? Ya, kataba. Katabu sampai habis. Enggak. Dhaaf itu sudah tidak sahih. Walaupun hurufnya semuanya tidak ada huruf ilat. Tapi di mana penyakitnya? Double. Mudhaaf. Madda itu kan mudhaaf. Jadi kalau dalam ilmu sharaf, yang sakit itu maksudnya apa? Sesuatu yang susah kalau akan disamakan dengan wazan, itu sakit. Mudhaaf itu susah disamakan dengan wazan, makanya disebut juga fi'il yang sakit. Lah ini fi'il madhi. Sekarang kita masuk ke dalam fi'il yang mudhari'. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala sudah, sekarang kita masuk ke dalam yaf'alu. Yaf'alu.
yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Coba baca sama-sama. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Ulang lagi. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Hunna, yaf'alna. Antunna, taf'alna. Bedanya cuma di situ. Ya, ta. Kemudian lihat hiya dan anta sama ya. Hiya taf'alu, anta taf'alu, sama. Perhatikan di situ, itu yang agak tricky sedikit. Hiya taf'alu, anta taf'alu. Aisyah taf'alu. Umar yaf'alu. Anta Abi yaf'alu. Ummi ana af'alu. Seperti itu ya. Itu prakteknya seperti itu. Silakan catat. Tasrif 14. Yang tadi fi'il madi, yang sekarang fi'il mudhari. Yang tadi artinya apa? Telah berbuat. Yang sekarang sedang atau bisa jadi akan berbuat. Sekarang fi'il mudhari. Nah, sekarang coba tukar dengan yaktubu. Tadi sudah kataba ya. Nah, tulis satu lagi yaktubu. Berarti yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Nah, silakan. Sama. Antuma dan huma sama. Hiya dan anta juga sama. Coba baca. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubna. Aktubu, naktubu. Sama dengan ini. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Kita pakai fa'ala ya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. 14 perubahan fi'il tergantung siapa yang melakukan. Yang paling banyak dipakai ya yang paling atas itulah. Ya, yang mufrad paling banyak dipakai itu. Yang musanna ini jarang betul dipakai. Yang musanna jarang dipakai, tapi jangan sampai kita tidak tahu. Karena sering juga dipakai, contohnya di dalam Al-Quran ketika Allah mengisahkan tentang Harut dan Marut. Ya.
Apa kata Allah? Wa ma yu'allimani min ahadin. Ya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sebenarnya hatta yaqulani. Tapi karena masuk hatta hilang ni-nya. Hatta yaqula, aslinya yaqulani. Ya, kalau yaqulu berkata yaqulu yaqulani yaquluna taqulu taqulani yaqulna taqulu taqulani taquluna taqulina taqulani taqulna aqulu naqulu. Sama seperti itu. Jadi kalau fi'il madhi yang diubah yang belakang-belakangnya. Kalau fi'il mudhari yang diubah awal-awalnya rata-rata ya. Kalau huwa yaf'alu, hiya taf'alu, anta taf'alu, anti taf'alina, ana af'alu, nahnu naf'alu. Ya, bahasa yang juga rumit terkait hal ini bahasa Prancis. Bahasa Inggris kan murah. Bahasa Inggris kan bedanya cuma dua ya. Satu she, he, it. Satu Dewi Ayu. Ya. They, we, I, you. Baru beda. Kalau they, we, I, you enggak pakai S. It ya it. Work ya work. Tapi kalau she, he ya pakai S. Kalau makan eats. Kerja works. Kalau menulis writes. Tapi kalau bahasa Arab nih rumit. Satu orang, dua orang, tiga orang. Bahasa Prancis juga. Dia makan, il mange. Kalau dia, mereka makan, bacanya sama tapi tulisannya beda, pakai s, ils mangen tulisannya. Ils mangen. Bacanya sama itulah. Tapi lumayan bahasa Arab apa yang tertulis itu yang dibaca. Kalau bahasa Inggris lain tulis, lain baca. Bahasa Prancis apa lagi? Ya, ada T di belakang tidak dibaca. Belakangnya N tapi dibaca eng. Bahasa Prancis. Itu diang. Ya. Kalau R baca bahasa Prancis. Profesor. Itulah bahasa ya. Bahasa itu tidak ada dosa. Karena perbedaan bahasa itu sunatullah. Jangankan beda negara, bahasa Minang saja beda. Adik pernah adik? Rampe kumbuhan. Ya, waktu nampak. Tidak nampak apa bahasa pikumbuh? Kolam. Enak, kolam. Kalau dia teh, kalam. Enak. Itu beda. Dia nyebut ula. Kalau di Mudia, ula tu ule. 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 Enak. Ada dulu di Mudia yang memang ular. Ular. R itu dibaca. Karambia. Karambiu, ale. Kombia aja. Kambie. Padahal itu sama-sama Sumatera Barat kan berbeda. Sudah. Bahasa Jawa juga seperti itu. Bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa bedanya kromo ya, tergantung dengan siapa kita bicara. Kalau dalam bahasa Minang paling-paling nada suara kita ubah. Kalau bahasa Jawa kosakatanya pun diubah. Ya, kalau kita bicara dengan kawan kita makan itu apa? Mangan. Wes mangan. Kalau dengan orang tua enggak bisa wes mangan. Ya, sampun dahar. Nah, sampun. Sudah sampun. Iya, Keraton Solo, Yogyakarta itu halus. Beda lagi dengan ngapa. Ngapa embadok kasar kayak embadok. Itu contoh, notol aja. Ya itu. Beda-beda bahasa itu sunatullah. Maka bahasa paling baik tetap ya kita akan katakan bahasa paling baik adalah bahasa Arab. Nah, tapi berbahasa lain itu tidak berdosa. Ya, kita tidak akan katakan pancing-pancing orang, mari kita belajar bahasa Arab karena ini adalah ini segala macam. Tidak. Kita belajar bahasa Arab ibadah saja. Ibadah. Kelas. Ya, itu dulu kajian kita. Insyaallah besok kita masuk ke dalam pembahasan yang besok kita baca saja ya. Besok pembahasan rubai dan mulhaq rubai. Rubai dan mulhaq rubai. Sekarang kan sulasi ini. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, itu sulasi. Sekarang rubai lagi. Apa contohnya rubai? Zulzila. Iza zulzilatil ardu. Itu kan 4. Zulzilat berarti nanti zulzila zulzila zulzilhu, zulzilat zulzilata zulzilna. Itu namanya apa? Rubai. Rubai artinya
4. Ya, contohnya waswasa lagi. Apa arti waswasa? Ya, waswasa yuwaswisu. Ya, berarti yuwaswisu, yuwaswisani, yuwaswisuna, seperti itu. Ya, baca bismillah apa bahasa Arabnya? Basmalah. Saya membaca bismillah. Ubasmil. Ubasmil. Ya, kumur-kumur apa bahasa Arabnya? Madmadah. Saya kumur-kumur. Umadmid atau madmadtu. Ya, jarang dipakai, tapi kita perlu tahu juga. Kumur-kumur. Madmadtu. Ya, dia kumur-kumur. Madmadah. Ya. Ya. Hal matmatta ini kumur-kumur aja kok. Ya, matmatta, matmattu. Dan nanti bisa jadi pakai rubai mazid, tamat madha. Tapi nanti lah ya. Nanti kita belajar rubai. Yang sekarang sulasi. Jadi kalau pemetaannya fiil-fiil dalam bahasa Arab itu ada yang sulasi, ada yang rubai. Yang sulasi ada yang rubai. Tapi nantilah kita belajar rubai lah ya. Nantilah. Menurut saya nanti saja. Kita belajar sulasi ini kita selesaikan dulu. Sulasi kita selesaikan dulu ya. Jadi tadi kita belajar fa'ala. Nanti kita belajar af'ala. Ya. Contohnya qatala. Apa arti qatala? Membunuh. Membunuh. Saling bunuh-bunuhan? Qatala. Itu contoh. Qatala. Berbuat baik? Kalau baik? Saluha. Berbuat baik. Kalau memperbaiki? Aslaha. Kalau saling berbaikan, salaha. Kalau membaikkan, sallaha. Ya, mendamaikan, sallaha. Ya. Jadi asalnya satu kata. Mengampuni apa? Mengampuni? Ghafara. Ghafara. Minta ampun, istaghfara. Istaghfara yastaghfiru. Apa contohnya leh? Baik tadi hasuna. Kalau berbuat baik, membaikkan ahsana. Ahsana. Ya, selamat salima. Kalau menyelamatkan aslama. Ya, berserah diri bisa juga aslama. Itu contoh. Berarti kalau ada tambahan ada perubahan makna. Ya. Ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil makna. Tambah wazan, tambah makna. Atau bisa jadi berubah sama sekali. Bagha, apa arti bagha? Durhaka. Ibtagha? Beda kan? Bisa jadi berubah sama sekali, bisa jadi berubah sedikit, bisa jadi berubah sama sekali. Ya, fajara, apa arti fajara? Durhaka? Sakatonya samut. Bisa jadi berbeda sama sekali. Tapi nantilah kita belajar ya tentang pemaknaan. Yang penting kita tahu dulu yang seperti tadi, ya, bentuk-bentuk dasar. InsyaAllah kita selesaikan saja sulasi-sulasi dulu, nanti baru rubai. Kenapa? Karena sulasi ini yang paling sering dipakai. Ya, kita bukan tidak menghormati susunan penulis kitab. Nah, kita paham susunan ini juga disusun sesuai dengan kondisinya saat itu. Sedangkan kondisi kita sekarang karena kita belajar untuk praktek, dan dalam prakteknya sulasi atau fiil yang terdiri dari 3 huruf lebih banyak dipakai, sehingga itu yang terlebih dahulu akan kita tuntaskan. Oke, itu saja barangkali kajian kita pada siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama bagi saya pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Ada penghormatan yang barangkali kurang layak kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.